Oke, saat ini saya bersama dengan Respati Ragil Pamungkas, GAT andalan dari Pelita Jaya Bakri, Jakarta. Gil, gimana kabarnya, Gil? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Gimana Bung kabar? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan belakangan ngapain, Gil? Ya, seperti orang-orang lainnya lah. Di rumah, aktivitas semua di rumah, latihan di rumah. Masih ada latihan-latihan, program latihan dari Pelita Jaya? Ya, kita lakuin program semua. Kadang barengan, kadang latihan mandiri. Tetap kita harus jaga kondisi, Bung. Gimana-gimana juga kita bukan orang biasa. Jadi harus jaga kondisi bagus lah. Ya, benar. Gil, saya buka-buka file saya nih, terutama dari interview yang kebetulan ada di YouTube juga. Dari file itu terakhir kali saya wawancara Ragil itu hampir 3 tahun yang lalu, pada saat Pelita Jaya itu jadi juara IBL. Jadi benar sekali. Arena. Nah, saya kebetulan buka lagi video itu, di video itu mengatakan bahwa setelah menang ini apa? Saya tanya sama Ragil. Ragil jawabnya, insya Allah nanti nikah dan lain-lain. Nah, ini kita kecap aja dengan Ragil nih. 3 tahun belakangan ini apa aja yang berubah, yang mungkin ada dalam kehidupan Ragil ini? Ya, alhamdulillah tercapai mimpinya lah. Setelah juara mau menikah. Alhamdulillah udah menikah. Anaknya udah mau 2 tahun, Bu. Luar biasa. Ya. Jadi sekarang udah nggak kayak dulu yang 3 tahun yang lalu kan. Sekarang latihan udah ada tanggung jawabnya untuk keluarga. Jadi makin semangat, makin termotivasi yang jelas. Gil, kita bicara masalah basket dikit, nanti baru kita balik lagi ntar masalah yang lebih personal. Tapi untuk masalah basket, dari 3 tahun lalu semenjak Pelita Jaya menjadi juara dari IBL hingga hari ini, Ragil lihat ada perubahan signifikan apa dari kompetisi IBL? Dari 3 tahun yang lalu ya mungkin banyak perkembangan lah. Mungkin dari segi pemain lokal, dari segi pemain asing, semua banyak perkembangan. Segi penonton juga sekarang seru, sekarang banyak yang support lah semua. Jadi makin semangat aja, Bung. Makin antusias. Makin ini, iya. Kalau dari segi dari tim Pelita Jaya sendiri, dari pengalaman dari Ragil sendiri, yang dirasakan dari latihan dan juga pertandingan bersama tim Pelita Jaya sendiri, apa yang menjadi improvement ya dari Pelita Jaya di musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya? Yang jelas kita omongin di musim kemarin lah. Kita musim kemarin sedikit agak kurang memuaskan, agak kurang bagus hasilnya. Jadi musim ini kita benahin cukup lumayan, dari awal kita konsisten berbenah lah. Alhamdulillah sebenarnya sudah semakin bagus musim ini. Cuman ya kendala ada pandemi seperti ini, jadi harus di stop dan sebagainya. Sebenarnya sangat disayangkan sih, sangat disayangkan karena dilihat dari musim lalu kita kurang bagus hasilnya. Gitu. Kalau dari kacamata pribadi Ragil sendiri menilai performa Ragil, apakah Ragil melihat musim ini lebih improve daripada musim lalu? Karena saya mesti menanyakan ini karena ada beberapa fans dari Ragil ya yang justru istilahnya itu sepertinya kayak tergugah kembali gitu musim ini melihat performa Ragil yang di musim ini sepertinya kayak rebound ya, kayak meledak kembali gitu dibandingkan musim lalu. Ya, bersyukur saya musim ini dikasih kepercayaan sama Coach Oki. Jadi
saya harus bayar itu. Sebenarnya dari musim lalu pun juga saya udah siap. Maksudnya dalam artian saya pemain profesional, saya siap main dan tidak main, saya support tim, saya support teman-teman yang main. Jadi ya bersyukur musim ini saya dikasih kepercayaan sama Coach Oki, saya bayar. Gitu, Gus. Jadi gitu, Bung. Jadi senang lah musim ini saya bisa bermain dan bisa membantu tim Pelita Jaya. Ada sistem kepelatihan atau sistem permainan dari Coach Oki ini yang membuat Ragil performanya bisa meningkat musim ini? Sebenarnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman Coach Oki lebih ngasih kebebasan, di mana baiknya itu yang dikeluarin. Jadi punya kelebihan itu harus dikeluarin, jadi dikasih kebebasan gitu. Begitu. Gil, di Pelita Jaya ini kan ada beberapa pemain asing nih, yang paling menonjolkan seorang Dior Lohon, big man. Tapi yang seringkali miss, ada seorang lagi pemain bernama Kevin Bridgewaters, pemain yang pemain guard ya, yang tidak terlalu tinggi. Tapi saya dengar juga Kevin Bridgewaters ini memberikan sumbangan yang cukup besar juga dalam masa-masa latihan, terutama terhadap para pemain satu timnya gitu. Apa ini benar? Atau kalau benar, apa sebenarnya yang menjadi Kevin Bridgewater ini sangat berharga sekali untuk dimiliki oleh Pelita Jaya? Kevin Bridgewater ini ya bisa kasih masukan, bisa kasih contoh kepada pemain-pemain lokal dengan cara mungkin sepele, Bung. Mungkin berangkat lebih awal, berangkat latihan gitu ya, kita nambah-nambah, kadang bareng. Jadi seorang pemain asing gitu bisa kasih contoh yang seperti itu, menurut saya luar biasa sih, gitu. Kalau dari segi teknik permainan, umpamanya kayak skill untuk fundamental bagaimana? Apakah ada yang bisa dipelajari juga dari seorang Kevin Bridgewater? Oh iya, banyak Bung. Dalam permainan, terus ketenangan ya, mungkin juga udah lumayan kan. Jadi ketenangan bermain, sering kasih masukan pada kita lah, pemain-pemain lokal untuk terus belajar gitu. Jadi setiap ada kesalahan apa selalu dikasih tahu gitu. Baik dan sangat membantu lah. Kita senang ada Kevin, ada Dior. Ragil, melihat dari perjalanan karir Ragil di liga profesional ini kan, sebelumnya di Satya Wacana, kemudian sekarang di Pelita Jaya. Kalau ada melihat kembali perjalanan karir dari Ragil ini, ada hal apa yang bisa disampaikan kepada mungkin para pemain muda ya, atau para pemain yang bercita-cita untuk bermain di liga profesional gitu? Apa yang mereka mesti siapkan saat ini melihat kompetisi saat ini? Yang jelas latihan harus lebih ekstra ya. Latihan harus lebih ekstra karena maksudnya postur tubuh kita kan kebanyakan kan rata-rata sama persis kayak saya gitu. Jadi ya harus ekstra latihan, harus semangat, dan terus melihat sekarang banyak pemain-pemain muda yang cepat puas mungkin. Jadi jangan cepat puas, terus belajar dan terus berlatih. Pernah ini, Ragil pernah pernah kangen nggak untuk kembali kayak ke masa-masa waktu itu duet bersama Firman Dwi Nugroho umpamanya waktu itu, ingat nggak pada waktu menjadi duet maut ya istilahnya dari Satya Wacana, ingat nggak masa-masa itu pernah? banyak ingatnya masa-masa duet, nggak cuma duet sih, cuman kita berjuang sama-sama lah. Kita berjuang sama-sama, nggak cuma Firman. Ada beberapa pemain lain juga yang berjuang sama-sama di Satya Wacana. Luar biasa, Bung. Masih komunikasi terus dengan Firman? Masih, alhamdulillah masih sering ini saling support aja, di mana berada tetap saling support. Oke. Gil, dari kompetisi IBL 2020 ini,
Tentunya kita mengetahui adanya kebijaksanaan mengenai 3 orang pemain asing dan juga ada batasan tinggi badan gitu. Kalau menurut Ragil sendiri, apakah model-model kayak gini tetap dipertahankan atau mesti ada sesuatu yang mesti dirubah lagi supaya kompetisi ini semakin menarik ke depannya? Sebenarnya mungkin sama aja ya dari tahun lalu sama tahun sekarang, karena tahun sekarang juga pemain yang ada di lapangan cuma 2 Ibu. Jadi pemain yang di luar pun, pemain asing yang di luar pun juga siap menerima kalau tidak dimainkan misalnya gitu kan. Jadi dia bisa kasih ilmunya di bangku cadangan. Jadi sebenarnya untuk kemajuan basket sih saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, Bung. Masih dalam inilah basket Indonesia untuk lebih maju gitu. Kalau mengenai batasan tinggi badan, tetap aja gini atau mungkin dikasih revisi, mungkin dikasih izin untuk yang pemain yang lebih tinggi lagi, atau untuk kedepannya tahun ke depan apakah dipertahankan aja? Saya rasa kalau untuk 3 pemain asing gini tinggi badan 2 meter sih udah cukup ya. Jadi tidak terlalu. Jadi big man kita juga bisa berkompetisi gitu. Masih bisa berkompetisi. Gitu. Kalau dari kompetisi kita tahu lebih sengit ya mungkin karena kebijakan 3 pemain asing ini. Tetapi kalau dari pola permainan, Ragil yang bisa rasakan ada perubahan nggak dalam kompetisi IBL atau perbola basket Indonesia saat ini? Kalau perubahan sih nggak ada ya, karena kita punya peran masing-masing, Bu. Di lapangan kita punya peran masing-masing, jadi ada tugasnya. Jadi kita maksimalin tugas kita masing-masing gitu. Jadi harus lebih aware lah sama keadaan di lapangan, situasi di lapangan. Jadi makin tertantang sebenarnya, makin ini. Kalau dalam sistem permainan Coach Oki di Pelita Jaya ini, tugasnya Ragil apa? Yang spesifik assignment yang ditugaskan ke Ragil apa? Masih sebagai pointer, masih. Ditugaskan kalau bisa poin, kalau bisa skor, kenapa enggak? Lebih jadi ada sedikit kebebasan sebenarnya buat saya. Karena kepercayaan itu jadi ya saya juga bisa memaksimalkan. Cuma tetap prioritas karena kita punya pemain asing yang cukup dominan di liga. Jadi kita maksimalkan lah. Kemudian ada tahapan-tahapannya, ada tugasnya masing-masing. Kita kerjain semua bagus, insya Allah hasilnya juga bagus, Bung. Ya, tapi kalau dari pendapat Ragil sendiri, seandainya musim ini ya IBL 2020 ini dilanjutkan, kans Pelita Jaya untuk bisa memenangi IBL ini seberapa besar? Kalau saya sendiri sih cukup besar ya, karena melihat sekarang ada di posisi sekarang. Cuman ya kita harus buktiin aja, kita harus buktikan bahwa ke depan kita bisa lebih bagus, gitu, lebih baik, dan kita bisa capai mimpi kita lah di tahun ini. Ini terlepas dari Indonesia Patriots ya, karena Indonesia Patriots kan timnas yang menjadikan IBL 2020 ini sebagai sarana latihan lah, media untuk latihan mereka. Tapi 8 tim lainnya dari IBL, siapa yang menurut Ragil itu lawan terberat yang bisa menghalangi usaha Pelita Jaya untuk bisa menjadi juara? Saya rasa semua tim sekarang sangat berkompetisi semua ya. Semua tim sangat bagus. Jadi semua bisa jadi lawan yang berat. Tapi kita punya tujuan, kita punya mimpi tim yang besar. Kalau kita sama-sama, saya rasa sih bisa kita lalui. Oke. Gil, ini pertanyaan sedikit lebih personal. Ini mengenai peran dari seorang Ragil sendiri. Kan sebelumnya Ragil seperti tadi saya sebutkan bersama Firman kan istilahnya menjadi superstar lah ya dari tim sebelumnya di Satya Wacana gitu. Dan kemudian kini Ragil bergabung dengan Pelita Jaya dan Firman bergabung dengan Prawira. Saat ini berada dengan Prawira dan tidak lagi menjadi pemain utama istilah di situ. Apakah adjustment ini cukup berat dilakukan, Gil? Tidak sama sekali ya, karena kita punya kembali lagi sih, karena sekarang Pelita Jaya punya
mimpi untuk juara. Jadi ya kita lakuin tugas kita masing-masing, Bung. Karena saya diberi kepercayaan oleh Coach Oki dan coaching staff lain mungkin. Jadi saya lakuin itu dengan bagus. Terlepas superstar apa itu udah bukan superstar, tapi kita lakuin bagus, kita tugas maksimal di lapangan. Saya rasa semua sama lah. Oke. Jadi masalah menjadi pemain utama tidak menjadi fokus utama Ragil ya di Pelita Jaya ini ya. Ragil, kita tadi banyak bicara mengenai pemain impor. Kita bicara sedikit mengenai pemain lokal yang ada di Pelita Jaya. Tentunya ada beberapa kali ya pemain seperti Govinda itu melakukan memiliki momen-momen yang cukup cemerlang sekali di IBL ini. Dari pengamatan Ragil sendiri, pemain-pemain muda siapa lagi dari Pelita Jaya yang berkembang cukup pesat di IBL 2020 ini? Govin, salah satunya Govin. Terus ada Regi. Salah satu point guard kita juga. Terus ya Regi. Ya mungkin itu ya. Chandra, Al Christian. Banyak berlatih sama Dior mungkin, jadi dia punya keberanian lebih. Kalau development dari rookie sendiri seperti Basit umpamanya bagaimana? Untuk tahun kedua mungkin Basit, karena Basit udah tahun kedua ya, jadi dia udah bisa mengikuti alur di liga, alur di permainan, udah bisa. Saya rasa udah mungkin perlu ditambah mungkin rookie-rookie yang bagus di tahun-tahun ke depan ya, Bung. Ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih. Ini sedikit personal pertanyaan, tapi mana yang lebih susah? Latihan di Pelita Jaya atau ngurusin si Kenang? Luar biasa sih sebenarnya. Dua-duanya luar biasa, cuman ya itu tadi lah. Senang kan? Senang bisa kumpul sama anak istri. Cuman sama-sama capek ya. Kita ngomongin sama-sama capek. Karena lagi umurnya ya. Ya Bung, lagi umurnya lari-lari, lagi umurnya main sana sini, aduh. Lumayan untuk jaga kondisi juga sebenarnya. Kalau boleh tahu arti nama anaknya apa itu? Nah, kelihatan bagus sekali, Kenang Pangarep ya kalau nggak salah. Kenang Pangarep Abimata itu, Kenang kan anak laki-laki. Oke. Jadi Pangarep itu yang diharapkan, Abimata itu bijaksana. Jadi anak laki-laki yang diharapkan menjadi orang bijaksana. Oke. Saya melihat kata Pangarep, saya pikir Pangarep itu merupakan anak yang pertama gitu, yang paling depan gitu. Saya pikir ada yang nyusul Pangarep ya. Diharapkan anak pertama. Ya. Kalau pertama kan pasti ada berikutnya ya. Apakah sudah ada program ke sana? Pasti ada, cuman untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Oke, Gil. Terima kasih waktunya nih, kita bincang-bincang singkat malam ini. Thank you. Kita udah catch up dengan Ragil. Nah, ini alhamdulillah semua sehat semua, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua sehat semua. Alhamdulillah. Sukses selalu, Gil. Salam buat keluarga, salam buat Kenang. Thank you. Terima kasih. Sehat-sehat, Bung. Amin. Thank you, Gil.